Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas dua soal pilihan berganda tentang perhitungan kimia. Spesifiknya, tentang gimana caranya menentukan atau menghitung rendeman hasil reaksi atau yield. Ini dia dua soalnya, langsung aja saya bahas ya. Nomor 1, gas karbon dioksida, CO2, dapat diperoleh melalui reaksi berikut. CaCO3 solid tambah HCl aqueous menghasilkan CaCl2 aqueous tambah H2O liquid dan muncul CO2 gas. Nah, dalam suatu reaksi antara 100 gram CaCO3 dengan larutan asam klorida ternyata dihasilkan gas CO2 sebanyak 19,04 liter yang diukur pada 0 derajat Celcius 1 atm. Ini STP ya, Standard Temperature and Pressure. AR dari Ca40, AR dari C12, AR dari O16. Yang ditanya, rendemen hasil reaksinya adalah berapa persen? Oke, jadi ini kita lihat ya, di sini ada CO2. CO2 itu sebanyak katanya 19,04 liter. Ini adalah hasil nyata, jumlah nyata atau jumlah realnya. Jadi kalau kita mau menghitung rendemen, kita harus temukan hasil teoritis atau perhitungannya. Untuk menentukan berapa CO2 yang terbentuk atau yang dihasilkan secara teoritis, nah, saya buat dulu reaksinya ya. CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O plus CO2. Oke. Nah, CaCO3 katanya ada 100 gram. Jadi, kalau ada massa, kalau ada AR dikasih tahu, udah pastilah itu tujuannya untuk cari mol. Jadi, kalau mau cari mol kan berarti kita butuh MR dari si CaCO3. Ca itu 40, C12, O16, tapi kali 3, 48 ya. Maka ini hasilnya pas 100. Jadi ini dibagi dengan 100 gram per mol. MR-nya 100. Maka ini sama dengan 1 mol. Kalau CaCO3-nya 1 mol, maka CO2-nya karena koefisiennya sama-sama 1, maka molnya juga sama kan? Ini juga 1 mol. Karena tadi CO2 realnya nyatanya dalam liter, maka kita juga harus ubah CO2 perhitungan ini dalam liter. Kan dikasih tahu pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atm atau keadaan STP ya. Ingat ya, V pada keadaan STP sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Tinggal kalikan 1 kali 22,4 sama dengan 22,4 liter. Ini adalah hasil secara teoritis atau perhitungan. Nah, persen rendemen itu adalah yang nyata, nilai real, saya buat real aja ya, dibagi dengan nilai teoritis atau perhitungan. Jangan lupa namanya persen pasti kali 100%. Yang realnya kan tadi 19,04 liter, teoritisnya 22,4 liter kali 100%. Ini saya dapat 85%. Opsi yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Nah, untuk menentukan rendemen harus tahu nilai nyata atau real dengan nilai teoritis atau perhitungan. Satu soal lagi ya. Nomor 2, hidrogen fluorida HF merupakan gas yang dimanfaatkan untuk membuat freon. Gas HF itu dapat dibuat melalui reaksi berikut. CaF2 tambah H2SO4 menghasilkan CaSO4 tambah 2HF. Nah, ini soalnya dikasih tahu rendemennya, rendemen reaksinya 90%. Maka untuk mendapatkan 22,4 liter gas HF yang diukur pada 0 derajat Celcius dan 1 atm atau keadaan STP, massa CaF2 yang harus direaksikan itu berapa gram ya?
Nah, di sini kan kita lihat bahwa ada HF sama dengan 22,4 liter. Oke, keadaan STP. Ingat ya, V sama dengan N kali 22,4 pada keadaan STP. 22,4 sama dengan N kali 22,4. Berarti molnya 1 kan? Jadi HF-nya ini adalah 1 mol. Ini hasilnya ya, ini real atau nyata. Lalu kita harus hitung secara teoritis. Tapi kan di sini ada rendemen. Ingat kan tadi rumus rendemennya? Persen rendemen sama dengan nilai yang real dibandingkan dengan yang teoritis kali 100%. Rendemennya ada 90%. Realnya ada 1 mol. Teoritisnya yang mau kita cari 100%. Persen-persennya bisa dicoret. Berarti nilai teoritisnya ini kan kita bisa 100/90 ya, kali 1 mol. Ini 1,111 gitu ya. Saya ambil 1,11 mol. Inilah jadi nilai si HF secara teoritis adalah sebesar 1,11 mol. Tapi yang ditanya itu bukan si HF, melainkan si CaF2. Masukkan lagi reaksinya, saya tulis di sini. CaF2 tambah H2SO4 menghasilkan CaSO4 plus 2HF. Ini yang 1,11 mol. Yang ditanya ini CaF2. Bermainlah di sini perbandingan koefisien 1/2. Maka molnya juga sesuai dengan perbandingan koefisien. Berarti setengahnya kan? Setengah kali 1,11 mol si CaF2. Berarti ini 0,555 mol. Yang ditanyakan massa. Ingat ya, massa adalah mol dikali MR si CaF2. Molnya udah dapat 0,555. MR-nya CaF2. Ca itu kan 40 ya. 1F itu 19, kalau 2 berarti 38. 78 ya. Nah, jadi 0,555 kali 78. Saya dapat ini 43,29 gram. Ya, mendekati 43,3 gram. Ada nih yang A. Oke, selesai ya. Begitu cara menghitung rendemen reaksi ya. Jadi bisa dikotak-katik. Kadang rendemennya yang ditanya, kadang rendemennya dikasih tahu, yang ditanya yang lain. Oke, yang penting intinya persen rendemen itu sama dengan hasil nyata atau real dibagi dengan hasil teoritis kali 100%. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Fun Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.